gue naik itu harus naik dulu ke tangga, jadi tempatnya tuh lebih tinggi daripada di jalannya gitu, dia harus naik dulu lewat tangga semen gitu. Wah, suara apa tuh ya, lanjut aja. I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Yo, selamat datang di channel gua Adit Channel. Kali ini gua bakal share cerita gua waktu dulu awalnya pernah indigo. Jadi waktu dulu ketika umur gua 12 tahun, itu kelas 1 SMP, gua sering banget main sampai malam jam 12. Memang sih waktu dulu gue sering dimarahin sampai rumahnya dikunci, jadi nggak bisa masuk, harus ketok-ketok dulu gitu. Tapi gue tetap sering main sampai jam 12 malam. Gue main nggak jauh sih, tetap di sekitaran komplek. Jadi waktu itu gue punya beberapa temen, yang diantaranya ada Vio, Miss Ayu, lalu ada Nurul, Sarah, dan Tasya. Di antaranya ada mereka berlima. Gue tetap tiap malam mainnya emang gak jelas sih pak, ya namanya anak remaja kan, anak baru remaja gitu. Jadi kami suka hal-hal yang di luar normal. Harusnya kan anak-anak umur segitu itu ada di rumah, tapi ya kami hanya di luar main gitar gitu, ngobrol di warung, atau kami sering bakar biar hangat gitu. Nah, ketika itu udah mulai gabut, bosen, akhirnya kami memutuskan untuk main permainan. Awalnya temen gua Vio menyarankan untuk main petak umpet. Di antara kami semua tidak ada yang berani kecuali dia. Jujur, saya itu adalah orang yang paling penakut. Saya takut akan hantu. Bahkan ibu saya sendiri pun sering meledek saya, karena sampai umur segitu pun saya belum berani kamar mandi sendiri kalau udah malam. Ya nggak tahu lah, pokoknya takut aja ke kamar mandi tuh, merasa ada yang melihat gitu. Tapi memang ya, kalau menurut hadis Nabi itu tempat-tempat kotor seperti kamar mandi adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Aduh, kok gua merinding ya. Setelah itu udah gabut, udah mulai parah, udah jam 11 kalau nggak salah, udah jam 11 malam. Akhirnya nemu permainan. Jadi di rumah kami itu ada sebuah gardu listrik itu kotak, tapi dikelilingi oleh pohon-pohon besar, pohon mangga, pohon pisang, wah banyak pokoknya. Di situ pokoknya terkenal aja dari dulu, ada segala rupa aja di situ, segala jenis dari mereka. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk bermain home pipa. Lalu siapa yang beda sendiri atau siapa yang kalah, maka dia harus memutar di gardu itu sebanyak 7 kali. Aneh sih, gue awalnya nolak gitu ya dalam hati. Wah, takut nih, udah malam lagi gitu kan, udah mah tempat itu tuh terkenal angker gitu kan. Tapi gue dalam hati, masa sih gue juga yang kalah gitu kan, gue lakinya besar gitu, gue beruntung mulu gitu kalau lagi permainan kayak gitu, biasanya gue menang gitu. Akhirnya gue beraniin diri ya untuk join lah, masa gue nggak berani sih. Ya udahlah, gue coba ya home pipa. Sialnya kok bisa sih gue sendiri gitu yang kalah gitu. Saat itu pun gue udah nego, ayolah 3 kali gitu, tapi mereka tuh ya nolak gitu, entah kenapa gitu, mereka udah nolak gitu, nggak mau lah, udah sekali jadi katanya. Ya udah, akhirnya gue minta ke teman-teman gue buat nunggu di sana, jangan pergi gitu selagi gue muterin si gardu itu.
ini kita jalan ke gardu itu, lumayan jaraknya dari tempat tongkrongan gue gitu. Makin sepi, makin gelap, bener-bener nggak ada lampu di gardu tersebut gitu. Pohonnya banyak gitu. Terus di situ tuh ada pohon mangga ya, yang rantingnya tuh bercabang gitu. Kayak jadi gue suka ngebayangin kalau di ranting itu tuh ada yang duduk gitu, entah cewek yang alay gitu, yang sering ketawa. Gue naik itu harus naik dulu ke tangga, jadi tempatnya tuh lebih tinggi daripada di jalannya gitu. Dia harus naik dulu lewat tangga semen gitu. Wah, suara apa tuh ya, lanjut aja ya. Udah gitu naik muter, gue udah takut tuh di situ tuh. Gue pengen, tapi peraturannya di situ gue tuh nggak boleh lari, jadinya harus jalan. Akhirnya gue iyahin sambil gue udah kesel gitu ya. Dan gue ternyata tahu gitu, mereka tuh ngebohongin gue. Jadi sebenarnya udah direncanain mereka tuh bakalan tangannya terbalik semua dan gue bakal beda sendiri gitu kan. Kesel gitu, udah mah kesel, gue tuh penakut gitu. Lalu gue jalan pelan-pelan, satu tuh agak luas, si gardunya tuh agak luas. Akhirnya sampai kedua muterin, udah gelap banget ya gitu. Teman-teman masih ada, gue dengar mereka masih ada. Pas 3 masih ada mereka, 4, nah yang kelima mereka tuh lari pada pulang. Ya gue juga takut ya, mereka udah lari gitu. Pas gue udah ke arah depan gardu gitu, mereka udah nggak ada gitu, udah pada lari. Dan gue udah kesel banget di situ. Gue udah kesel, jalan ke rumah. Di rumah gue langsung manjat pagar gitu kan, karena udah dikunci sih, digembok si pagarnya. Gue manjat pagar, masuk ke rumah, tiduran di kasur. Kok nggak bisa tidur, udah gitu udah gue sejam aja itu ya barengan di kasur sampai jam 1-an lah, nggak tidur gitu. Ya udah, akhirnya gue pergi ke ruang TV. Ya udah, gue bisa nonton acara-acara nggak jelas sih sebetulnya, tapi gue nggak bisa tidur gitu. Gue duduk di sofa depan TV itu, lalu kok kayak ada yang jalan gitu loh di belakang gue tuh, kayak ada yang jalan. Jadi sofanya itu jadi di belakang sofanya itu bisa buat jalan gitu, itu lorong gitu, bisa buat jalan. Kok ada yang jalan gitu kan, udah pada tidur semua. Gue lihat ke belakang, nah ada siapa, paling biasa lah, paling ada tikus gitu. Ya gue nggak menaruh curiga saat itu, tapi gue emang penakut juga sih, makanya ya emang lampu dinyalain. Dan gue terus lanjut, kok yang jalan tuh ada yang bolak-balik gitu, ada yang lewat-lewat gitu. Gue tiap balik ke belakang tuh nggak ada gitu kan, aneh. Dan sampai saatnya gue itu mendengar suara anak kecil ketawa gitu, tapi anak kecilnya tuh cowok gitu. Pokoknya suara ketawa gitulah. Terus gue lihat, oh saudara gue si Puput udah tidur ya, kayak udah gitu dia cewek kan, suara anak kecil cowok. Pas gue nggak mikir aneh-aneh sih saat itu, paling cuman gara-gara gue takut aja tadi gitu. Akhirnya gue tuh tiba-tiba kok ada yang apa ya, ngegebrak kursi gue gitu. Gue langsung ngebalik gitu ya. Gue ngeliat sepintas ada bayangan gitu loh, tapi ya nggak tinggi gitu, setinggi sofanya aja sepintas. Kan kaget ya. Gue di situ udah sumpah takut banget. Ini mah udah nggak benar gitu. Pasti kalau ngebangun orang rumah pasti gue yang dimarahin karena nggak ada jalan lagi gitu. Akhirnya gue ke kamar aja, tutup pintunya. Gue takut itu, nggak tahu kenapa ya, ternyata yang gue kira itu di sinetron yang suka ke jalan itu terus nutup pintu gitu, terus hantunya tetap bisa masuk kan. Tapi gue nggak mikir sampai sana gitu. Ya udah aja tutup pintu sama gue tuh, terus tutup selimutan gue selimutan di situ. Gue nggak berani buka mata, gue ngadep ke tembok. Pokoknya gue ketika tidur itu ngadep kanan, ngadep ke tembok. Kok masih ada gitu suara ketawanya, tapi jauh gitu, jauh.
di luar udah baca apa aja gue tuh yang bisa Al-Fatihah, ayat kursi gitu. Pokoknya di situ udah keringetan, pokoknya takut banget, takutnya lah. Terus gue udah merasa gitu kok badan gue jadi panas gitu, udah mun orang Sunda mah hareudang, panas gerah parah lah, pokoknya udah gerah parah. Mungkin gue karena ketakutan juga. Tiba-tiba di saat itu juga si udara lah berubah jadi dingin loh. Gue ngerti kenapa di situ tiba-tiba merinding, dingin lah. Gimana ya tiba-tiba berubah jadi dingin itu, kayak ada hembusan angin dulu. Gue nggak berani aja. Pas gue balik ke kiri badan gue ngeliat itu cowok, mukanya gelap banget, hitam banget, lebih hitam dari gue yang jelas. Gue lihat banget tuh mukanya. Terus dia ngomong, Hayu amang deui. gitu loh cuy. Bayangin gue takutnya waktu itu, wah pokoknya gue udah gak bisa gerak. Terus darah semua udah naik ke kepala, walaupun gue berat baringan juga gitu. Gue lemes sumpah. Gue apa yang di TV itu yang nggak bisa gerak itu bener cuy, gue nggak bohong, bener itu. Gue di situ nggak inget apa apa aja, si pandangan gue tuh udah berat gitu, udah nggak bisa ngebuka mata. Tek, rasanya kayaknya pingsan deh gue waktu itu. Dan gue dibangunin pas subuhnya gitu sama nenek gue buat sholat subuh. Dan disitulah awal mulanya gue bisa lihat mereka yang kalian sebut hantu. Yo guys, mungkin segitu aja cerita horor gue kali ini. Silahkan like dan komen untuk apakah cerita ini akan dilanjut atau tidak. Jangan lupa subscribe juga. Ayo kita bangun rame-rame channel gue gitu, biar makin rame, makin semangat untuk uploadnya. Terima kasih. See you next time.